Dari sekian banyak brand yang eksis konten di IG, ada satu brand yang menurut gue berhasil banget ngedapetin loyal customer. Soalnya strategi konten mereka tuh beneran kebangetan sih jujurnya. Uniknya lagi, isi dari kebanyakan konten mereka juga merupakan curhatan hati sejujur-jujurnya dari founder sekaligus CEO-nya sendiri. Alhasil kontennya pun jadi makin kerasa otentik. Asli sih, kayaknya jarang banget nih gue nemu brand yang seterbuka ini sama audiensnya. Usut punya usut, strategi konten yang dipakai sama Broth & Co ini ternyata sejalan banget sama satu konsep marketing bernama authentic marketing. Di video ini gue bakal ngebahas A to Z soal konsep ini. Karena kalau lo berhasil nerapinnya, benefitnya banyak banget cuy. Yuklah, let's go kita bedah. Well, sesuai namanya, authentic marketing ini adalah strategi yang fokus nerapin cara komunikasi yang sejujur-jujurnya plus setransparan mungkin sama customer. Tapi bukan cuma jujur, authentic marketing ini juga soal gimana kita nunjukin keautentikan brand. Mulai dari produk yang dijual, gimana cara berinteraksi sama customer, sampai gimana brand kita nanggepin kritik dan tantangan. Tujuan utamanya, of course, buat ngebangun trust dan kredibilitas brand, sehingga brand kita juga bisa dipersepsikan sebagai brand yang reliable, respectful, dan real. Speaking of which, salah satu prinsip dasar dari strategi ini adalah soal gimana brand kita itu berani tampil vulnerable dan berani nge-share the real story kita. Misalnya, dengan ngebagiin cerita perjalanan brand kita secara apa adanya, lengkap sampai semua ups and downs-nya, struggles-nya, serta challenge apa aja yang dihadapi. Harapannya sih ya, audiens tuh jadi bisa nangkep gimana perjuangan brand kita buat konsisten mempertahankan values dan fokus sama tujuan brand kita dari awal. Nah, balik lagi soal Broth & Co. Kalau lo lihat akun IG-nya mereka nih, ada banyak banget deh tuh konten mereka yang sejalan sama prinsip authentic marketing ini. Misalnya, ada konten yang isinya tuh curhatan langsung dari si founder soal betapa deg-degannya dia ketika akhirnya mutusin buat ngadain sebuah blind test group. Atau ada juga konten yang nyeritain struggle mereka ketika nemuin ada bahan baku yang gak memenuhi standar dari supplier. FYI aja, di konten itu mereka pun gak segan-segan loh buat nampilin deretan bukti yang fotonya lumayan disgusting. Tapi di konten itu juga ya mereka cerita soal bagaimana mereka harus ngebuang bahan baku yang gak sesuai standar tersebut. Simply karena mereka pengen bener-bener mastiin keamanan dan kualitas produknya. Reaksinya gimana? Ya rata-rata sih customer jadi makin salut dan percaya ya sama brandnya. Mereka pun berhasil dipersepsikan sebagai brand yang berintegritas sekaligus selalu berpegang teguh tuh sama kualitasnya. Being authentic itu memang sedahsyat itu guys manfaatnya. Hal ini pun sejalan banget sama data yang gue kutip dari Forbes satu ini ya. Intinya faktor brand authenticity itu memang valid dan terbukti ngaruh banget loh ke preferensi customer saat ini. Gak cuma data tadi, ada banyak banget juga penelitian di luar sana yang bilang kalau customer sekarang itu lebih ngutamain keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam berinteraksi sama brand. That's why ya, authentic marketing ini relevan banget di zaman sekarang, sehingga patut banget sih buat lo pertimbangin. Selain itu, ada juga nih beberapa benefit lain dari strategi ini. Pertama, dengan menjadi authentic, brand kita itu bisa jadi jauh lebih stand out dibanding kompetitor. Sesimpel karena strategi ini bakalan selalu maksa kita buat nampilin cerita-cerita unik yang cuma dialami sama brand kita sendiri. Alhasil, brand kita pun jadi lebih cepat nempel di kepala orang. Karena ya kita tuh unik, genuine, dan autentik. Bonusnya lagi, kalau para kompetitor kita itu belum seberani kita nih buat jujur dan transparan, ya kita makin berpeluang gede buat jadi top of mind. Persis kayak Broth & Co yang bisa stand out dibanding brand bone broth lainnya yang gak semuanya seberani itu buat belak-belakan nyeritain berbagai hal di balik produknya. Nah, benefit kedua nih. Like I said earlier, konten Broth & Co itu kan emang sering nyeritain proses di balik layar ya. So, bisa dibilang mereka tuh nggak sibuk ngepromosiin keunggulan produknya doang, tapi mereka lebih fokus ngepromosiin komitmen dan konsistensinya buat terus ngasilin produk yang berkualitas dan meet the standards, lengkap dengan semua tantangannya. Dengan authenticity macam ini, strategi authentic marketing yang diterapin Broth & Co ini pun berhasil menaikin reputasi brand mereka, plus ngasih nilai sebagai brand yang bisa diandelin dan bertanggung jawab buat menuhin hak-hak customer. And then, kalau reputasi brandnya udah bagus, ujung-ujungnya
ya juga bisa ngasilin trust dan loyalty dari customer. Kayak sejumlah komentar netizen di akun Broth & Co ini nih, mereka tuh pada ngaku tetap loyal sama brand ini sekalipun ada brand lain yang lebih murah. Alasannya ya sesimpel karena mereka udah percaya banget gitu loh sama standar kualitasnya si Broth & Co. You know lah, trust dari customer itu kan mahal banget ya guys. Jadi udah pasti harus dijaga baik-baik dong. Karena apa? Iya, karena ini bakalan ngaruh banget ke sales dan long term game dari brand kita juga guys. Terakhir, kalau customer udah trust dan loyal banget ke brand kita, mereka tuh yang puas-puas ini juga bakal lebih cenderung ngerekomendasiin brand kita ke orang lain. So, nggak perlu tuh kita keluar kocek buat nge-endorse sana sini. Soalnya customer kita sendiri yang bakal ngepromosiin produk dari brand kita dengan cara marketing yang paling klasik. Yes, word of mouth. Sekali lagi gue tanya, ujung-ujungnya apa guys? Pinter. Ngomong-ngomong, brand lo juga bisa nyontek strategi yang diterapin sama Broth & Co ini loh. Terutama nih, kalau brand kita tuh memang modelnya adalah B2C ya. Tapi udah kebayang belum sih caranya gimana? Kalau belum, ya udah lanjut tonton video ini sampai habis karena bakalan gue bahas. Pertama, develop clear brand values. Founder dan CEO Broth & Co, Christine Tan, pernah cerita soal pengalaman dia ngerawat mamanya yang sakit kanker. Saat itu dia belajar bahwa ada makanan yang bisa membawa kebaikan, tapi ada juga yang malah memperburuk keadaan. Pengalaman itu tuh yang bikin Christine ngelakuin apa yang sekarang dia lakuin di Broth & Co. Dimana seenggaknya Broth & Co itu berpegangan sama 3 pilar utama nih, yaitu value, transparansi, dan integritas. Nah, ketika kita udah punya brand value yang ajek kayak gitu, kita pun bakal lebih gampang tuh buat nerapin strategi authentic marketing kita. Karena ya eksekusinya bakal lebih jelas dan terarah. Kedua, pelajarin baik-baik deh audiens brand lo tuh siapa dan butuhnya apa. Balik lagi ke soal Broth & Co, mereka tuh tahu banget kalau customer mereka itu mostly adalah caregiver, alias orang-orang yang peduli dan benar-benar ngejagain kesehatan orang-orang di sekitarnya. FYI, mereka tuh emang namain customer sebagai caregiver loh ya. Nah, balik lagi ke konteks nih. Broth & Co ini tuh kayaknya emang udah paham banget sama kebutuhan para caregiver ini. Apa kebutuhannya? Ya udah jelas, mereka butuh buat mastiin kalau produk yang mereka pilih itu benar-benar punya jaminan mutu. Soalnya kan buat dikonsumsi sama orang-orang tersayang ya. Makanya konten authentic marketing mereka pun lebih banyak ngangkat cerita yang memang ngejawab kebutuhan audiens soal jaminan kualitas produknya itu. Nangkep ya? Oke lanjut. Ketiga, gunain teknik storytelling. Malah kalau di Broth & Co ini, gue rasa udah the next level ya storytellingnya. Kenapa coba? Karena kalau lo aware ya, most of their content tuh isinya adalah cerita dari si founder dan CEO-nya langsung. Ceritanya pun macam-macam, mulai dari cerita soal perasaannya, keyakinannya, pengalamannya, struggle-nya, cerita behind the journey-nya. Pokoknya semuanya tuh udah kayak konten curhatan gitu deh guys. Nah, dengan ngegunain teknik ini, apalagi kalau yang cerita langsung adalah founder atau CEO-nya kayak si Broth & Co, brand kita pun pasti bakal kerasa otentik dan dekat sama customer. Keempat, jangan lupain produknya. Oke lah, lu udah paham seluk-beluk nerapin authentic marketing dan tahu cara nerapinnya. Bahkan lu juga udah nampilin konten yang jujur sejujur-jujurnya. Tapi inget, authentic marketing ini bukan cuma soal cerita. Soalnya kalau lu gak konsisten membenahi aspek lain, terutama produk lo, terus lu juga gak bener-bener ngejagain dan ngejamin kualitas produk lo, ujung-ujungnya ya lu cuma bakal menang cerita doang. Oh iya, poin ini persis banget loh kayak apa yang dibahas sama Yuda Amardika dari brand Ortus 8 di konten marketing talks yang ini. Lu udah pada nonton belum? Nonton ya. Kelima, dan sekaligus adalah langkah yang paling esensial dari nerapin authentic marketing adalah jujur. Iya, jujur aja lah. Jujurnya soal apa? Ya bisa soal macem-macem ya. Contoh nih, jujur nampilin testimoni dari customer. Bukan cuma yang bagus-bagus doang loh ya, tapi mungkin yang kurang bagus juga. Cuman disertai sama keterbukaan dan komitmen dari brand lo buat memperbaiki kekurangannya. Jujur juga lah buat ngejelasin apa yang udah brand lo tahu dan belum brand lo tahu. Apa yang udah brand lo lakukan dan yang belum dilakukan. Bahkan jujur aja lah buat ngakuin berbagai kekurangan, kesalahan, bahkan ketidaksempurnaan dari brand lo. Percaya deh, ketika brand lo berani nunjukin berbagai ketidaksempurnaan, disitulah brand lo bisa hadir sebagai entitas yang genuine dan relatable, serta layak buat ngedapetin kepercayaan dari customer lo. Tapi tetep, jujurnya juga harus terkontrol ya.
Jangan sampai kejujuran lo malah jadi bumerang buat brand image lo sendiri. Intinya mah semua poin yang udah gue bahas tadi harus bener-bener lo balance lah. Karena again, authentic marketing itu bukan cuma meliputi soal aspek komunikasi atau konten doang ya. Tapi juga soal gimana semua aspek di brand lo, mulai dari value sampai kualitas produk bersatu padu menghadirkan keautentikan, aka keaslian itu sendiri. Anyway, lo tau gak sih brand apa lagi yang pakai strategi authentic marketing ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Well, sekian penjelasan dari gue. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!